izin bertanya, apakah share screen-nya sudah terlihat ya? Sudah, Prade. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan teman-teman atas waktu yang telah diberikan kelompok kami sehingga hari ini kelompok kami dapat mempresentasikan materi akuntansi pemerintahan dengan judul kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Sebelum presentasi ini kami mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putu Pradaya Paramita Putri Salain dengan NIM 2017051011 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Putu Aris Ruayuni dengan NIM 2017051019. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yakni materi PABU, yaitu prinsip akuntansi berterima umum di dalam pemerintahan. PABU atau prinsip akuntansi berterima umum adalah suatu kerangka pedoman operasional yang terdiri dari standar akuntansi dan sumber-sumber lain yang didukung berlakunya secara resmi atau yuridis, teoritis, dan praktis. Selanjutnya, metode akuntansi harus dapat memenuhi paling sedikit satu dan biasanya beberapa kondisi berikut untuk dapat dikualifikasikan sebagai metode yang berlaku umum. Kondisi tersebut antara lain yang pertama, metode tersebut akan benar-benar digunakan dalam kasus-kasus yang jumlahnya cukup signifikan, di mana terdapat kondisi yang memungkinkan untuk menggunakan metode tersebut. Yang kedua, metode tersebut mendapat dukungan yang diberikan melalui pengajian pernyataan dari lingkungan akuntansi profesional atau badan-badan berwenang lainnya. Dan yang ketiga, metode tersebut mendapat dukungan secara tertulis dari sejumlah pengajar dan pemikir akuntansi terkemuka. Selanjutnya, prinsip akuntansi berlaku umum mengacu pada berbagai sumber. Sumber acuan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia menurut Ikatan Akuntan Indonesia adalah yang pertama, prinsip akuntansi yang diterapkan atau dinyatakan berlaku oleh Badan Pengatur Standar dari Ikatan Akuntan Indonesia. Yang kedua, pernyataan dari badan yang terdiri atas pakar pelaporan keuangan yang mempertimbangkan isu akuntansi dalam forum publik dengan tujuan menetapkan prinsip akuntansi atau menjelaskan praktik akuntansi yang ada dan berlaku umum dengan syarat dalam prosesnya penerbitan tersebut terbuka untuk dikomentari oleh publik dan Badan Pengatur Standar dari IAI tidak menyatakan keberatan atas penerbitan pernyataan tersebut. Yang ketiga, pernyataan dari badan sebagaimana yang disebutkan pada butir 2 yang menerbitkannya tidak pernah dinyatakan keberatan dari Badan Pengatur Standar dari IAI, tetapi belum pernah secara terbuka dikomentari oleh publik. Dan yang terakhir, yang keempat, praktik atau pernyataan resmi yang secara luas diakui sebagai berlaku umum karena mencerminkan praktik yang lazim dalam industri tertentu atau penerapan dalam keadaan khusus dari pernyataan yang diakui sebagai berlaku umum atau penerapan standar akuntansi internasional atau standar akuntansi yang berlaku umum di wilayah lain yang menghasilkan penyajian substansi transaksi secara lebih baik. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang SAP, Standar Akuntansi Pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP ini diterapkan di lingkungan pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya,
maupun di Pemda dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Hal ini berarti akan terwujudnya transparansi serta akuntabilitas dalam informasi laporan keuangan. Baik, selanjutnya adalah Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau disingkat sebagai KSAP. KSAP bertugas mempersiapkan penyusunan konsep rancangan peraturan pemerintah tentang SAP sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. KSAP terdiri atas komite konsultatif dan komite kerja. Komite konsultatif bertugas memberi konsultasi atau pendapat dalam rangka perumusan konsep rancangan peraturan pemerintah tentang SAP. Sementara itu, komite kerja bertugas mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun konsep rancangan peraturan pemerintah tentang SAP dan dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk kelompok kerja. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, KSAP melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Menteri Keuangan dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Selanjutnya adalah proses penyusunan SAP yang diawali dari identifikasi topik, kemudian konsultasi topik kepada komite pengarah, kemudian pembentukan kelompok kerja, kemudian riset terbatas oleh kelompok kerja, kemudian dihasilkan draft awal dari kelompok kerja, kemudian pembahasan draft awal oleh oleh komite kerja, kemudian pengembalian keputusan oleh komite kerja, kemudian pelaporan kepada komite pengarah dan persetujuan atas draft publikasian, kemudian peluncuran draft publikasian, dilanjutkan dengan pendapat terbatas. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tanggapan dan masukan atas draft publikasian dari dengar pendapat, kemudian permintaan pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, kemudian pembahasan tanggapan BPK, dilanjutkan dengan finalisasi standar dan pemberlakuan standar, yang selanjutnya dilakukan sosialisasi awal standar. Selanjutnya merupakan kerangka konseptual dari KSP, dari SAP, yang mana pada SAP 01 tentang penyajian laporan keuangan. Kemudian PSAP 02 tentang laporan realisasi anggaran, kemudian PSAP 03 tentang laporan aliran kas, kemudian PSAP 04 tentang catatan atas laporan keuangan, kemudian PSAP 05 tentang akuntansi persediaan, kemudian PSAP 06 tentang akuntansi investasi, kemudian PSAP 07 tentang akuntansi aset tetap, kemudian PSAP 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, kemudian PSAP 09 tentang akuntansi kewajiban, kemudian PSAP 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, kemudian PSAP 11 tentang laporan keuangan konsolidasian, dan yang terakhir PSAP 12 tentang laporan operasional. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Nah, tujuan kerangka konseptual. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan merumuskan konsep yang mendasari penyusutan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi yang pertama penyusun SAP dalam melaksanakan tugasnya, yang kedua penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar, yang ketiga periksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan SAP
Dan yang terakhir, para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP. Kerangka konseptual SAP menekankan perlunya mempertimbangkan ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan. Ciri-ciri penting tersebut meliputi yang pertama, ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan, yang terdiri atas bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan. Pemisahan wewenang yang dimaksud antara lain eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan pemerintahan, pihak eksekutif menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada pihak legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan, pihak eksekutif melaksanakannya. Kemudian, pihak eksekutif akan bertanggung jawab atas pelaksanaan keuangan tersebut kepada pihak legislatif dan rakyat. Kemudian selanjutnya, sistem pemerintahan, otonomi, dan transfer pendapatan anak pemerintah. Secara substansial, terdapat 3 lingkup pemerintahan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil alokasi dana umum, hibah, dan subsidi pemerintahan. Selanjutnya, adanya pengaruh proses politik. Satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah berupaya mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Kemudian terakhir adalah hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah. Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak. Di mana pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan bagi upaya dalam mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya sukarela. Yang kedua, jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah dibandingkan dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar untuk diukur sehubungan dengan monopoli pelayanan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah adalah relatif sulit. Kemudian dilanjutkan dengan ciri penting lingkungan pemerintah dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan di bagian 2, yakni ciri keuangan pemerintahan yang penting bagi pengendalian. Nah, di bagian 2 ini dibagi pula menjadi 2 bagian. Yang pertama, investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan. Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama, sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset yang dimaksud bagi pemerintah berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian akuntansi dana dapat diterapkan untuk tujuan pengendalian masing-masing kelompok dana dan kelompok dana umum, sehingga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pelaporan keuangan pemerintah. Selanjutnya adalah anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan alat pengendalian anggaran pemerintah. Merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah
dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut, atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Selanjutnya, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan. Antara lain karena yang pertama, anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik. Yang kedua, anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan. Yang ketiga, anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum. Yang keempat, anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah. Dan yang terakhir, hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Pradea. Untuk materi selanjutnya yaitu peranan dari laporan keuangan. Jadi laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban melaporkan upaya-upaya yang dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan. Untuk kepentingan yang pertama, akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Yang kedua, manajemen membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga yaitu transparansi, memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir yaitu keseimbangan antar generasi atau intergenerational equity, di mana membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Next. Adapun tujuan dari laporan keuangan yang pertama, menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan serta hasil-hasil yang dicapai. Yang keempat, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Yang kelima, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya. Dan yang terakhir, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan. Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain Undang-Undang Dasar 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara. Yang kedua, Undang-Undang di bidang keuangan negara. Yang ketiga, Undang-Undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang keempat, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah. Yang kelima, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang keenam, peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah.
Dan yang ketujuh yaitu peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas yang pertama yaitu asumsi kemandirian entitas, di mana setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan, sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhnya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Yang kedua yaitu asumsi kesinambungan entitas, di mana laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek. Dan yang ketiga yaitu asumsi keterukuran dalam satuan uang, di mana laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar kemungkinan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Karakteristik kualitatif laporan keuangan diartikan sebagai ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik yang merupakan prasyarat normatif ini terdiri dari yang pertama, relevan, di mana laporan keuangan bisa dikatakan relevan jika informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan jika memenuhi karakteristik yang pertama memiliki manfaat umpan balik, yang kedua memiliki manfaat prediktif, kemudian tepat waktu, dan lengkap. Yang kedua yaitu andal, di mana informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi dikatakan andal jika memenuhi karakteristik seperti penyajian yang jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas. Yang ketiga yaitu dapat dibandingkan, di mana informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal, di mana perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Sedangkan perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Yang keempat yaitu dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Next. Next slide, Pradea. Oh, udah. Jadi, ada 8 prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Yang pertama yaitu basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual dalam neraca. Yang kedua yaitu nilai historis atau historical cost, di mana
di mana aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Yang ketiga yaitu realisasi atau realization, di mana bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Yang keempat yaitu prinsip substansi mengungguli bentuk formal, di mana informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitasnya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu prinsip periodisitas, di mana kegiatan akuntansi dalam pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, namun periode bulanan, triwulan, dan semesteran juga dapat digunakan. Selanjutnya itu prinsip konsistensi, di mana pelakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan dengan metode lama. Kemudian ada prinsip pengungkapan lengkap, di mana laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya. Dan yang terakhir yaitu prinsip penyajian wajar. Dalam rangka penyajian wajar ini, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Kendala informasi yang relevan dan andal. Jadi kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan dapat diartikan sebagai setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan atau karena alasan-alasan kepraktisan. 3 hal yang dapat menyebabkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan. Yang pertama itu adalah materialitas, di mana informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Yang kedua yaitu pertimbangan biaya dan manfaat, di mana manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya bisa melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Yang ketiga yaitu keseimbangan antar karakteristik kualitatif, di mana keseimbangan antar karakteristik kualitatif ini diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Baik, untuk materi selanjutnya tentang strategi penyusunan standar di negara berkembang. Negara-negara berkembang relatif menghadapi permasalahan yang lebih kompleks dalam proses penetapan sumber yang efektif, misalnya permasalahan di bidang ekonomi, sosial, politik, ataupun institusional. Dalam proses penetapan standar di negara-negara berkembang ini, secara garis besar ada 4 pendekatan atau strategi yang digunakan. Yang pertama yaitu pendekatan evolusioner, di mana negara mengembangkan standar sendiri tanpa pengaruh ataupun gangguan dari luar. Yang kedua yaitu pendekatan transfer teknologi. Ini dapat dicapai melalui aktivitas akuntan internasional, perusahaan-perusahaan multinasional,
para akademisi yang berpraktik di negara berkembang atau melalui perjanjian internasional yang meminta dilakukannya pertukaran informasi dan teknologi. Yang ketiga yaitu penggunaan standar akuntansi internasional, di mana negara berkembang dapat bergabung dengan International Accounting Standard Board atau badan internasional lainnya untuk kemudian menerapkan ketentuan-ketentuan mereka secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu strategi situasional, di mana pengembangan standar akuntansi didasarkan atas analisis dari prinsip-prinsip dan praktik-praktik akuntansi di negara-negara maju terhadap latar belakang lingkungan yang mendasarinya. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Jadi di sini kami mohon maaf jika terdapat kata yang tidak berkenan dan kondisi yang tidak kondusif. Jadi sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih.